peran ataupun perjuangan RA Kartini itu sudah berhasil karena sudah mampu menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Itu tadi hak-haknya perempuan mengenyam pendidikan tinggi itu sekarang sudah terbuka luas. Namun kenapa masih banyak? Nah, karena itu PR kita sendiri, PR kita sebagai perempuan, bagaimana cara kita untuk mempertahankan, meneruskan perjuangannya RA Kartini. Jadi RA Kartini tidak bisa disalahkan kalau sekarang banyak kasus-kasus yang bermunculan seperti itu tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Ilkom? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Gimana nih puasanya? Semoga lancar selalu ya. Walaupun cuacanya kadang panas banget, kadang juga hujan, tapi tetap teman-teman harus semangat ya puasanya. Balik lagi sama aku nih, Adil. Di episode kedua ini, di bulan April ini, ada hari yang spesial banget nih di tanggal 21 April, yaitu Hari Kartini. Dalam menyambut Hari Kartini ini, aku bakalan ngobrol-ngobrol, ditemenin sama perempuan hebat dan inspiratif, dan juga lulusan dari Uniro juga. Selamat datang Mbak Devi Febriana dari Koalisi Perempuan Indonesia. Halo Mbak Devi. Iya, Dek. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak, puasanya lancar? Alhamdulillah sangat lancar puasanya sampai detik ini. Semoga sehat selalu ya Mbak. Iya, amin. Terima kasih. Kegiatannya di bulan puasa ini apa saja sih Mbak? Ya, alhamdulillah banyak kegiatan ya, terutama masih tetap Mbak Devi bekerja, rutinitas setiap hari bekerja. Setelah itu pulang, kemudian masak itu tetap sempat. Setiap hari saya selalu masak untuk anak dan suami saya berbuka. Luar biasa. Biasanya Mbak di bulan puasa itu malah lebih kegiatannya itu malah lebih banyak ya. Iya. Karena pasti banyak agenda bukber, agenda bagi-bagi takjil dan kegiatan sosial. Apa Mbak Devi juga seperti itu? Ya, di tempat kerja juga mengikuti pimpinan di tempat kerja itu banyak sekali. Bagi takjil, bagi mungkin bingkisan selama Ramadan dan lain-lain itu banyak sekali. Kegiatan-kegiatan yang lain juga banyak. Betul banget Mbak. Soalnya teman-teman juga di sini di bulan Ramadan ini malah full kegiatannya Mbak. Malah full kegiatannya karena di organisasi, banyak organisasi kan, pasti banyak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan juga pastinya buka bersama sama teman-teman. Nah, di hari ini Mbak spesial menyambut Hari Kartini. Ya. Kita bakalan ngobrolin tentang pentingnya perempuan dalam peradaban bangsa. Nah, menurut Mbak Devi sendiri nih ya, apalagi di zaman sekarang Mbak ya, menurut Mbak Devi perempuan yang ideal itu seperti apa Mbak? Apalagi sekarang perubahan zamannya pasti pesat banget ya Mbak, mulai dari teknologi, juga pendidikan dan lain-lain. Nah, menurut Mbak Devi perempuan yang ideal itu seperti apa Mbak di zaman sekarang? Kalau menurut saya perempuan yang ideal itu tergantung pada perspektif masing-masing. Kadang ada yang ideal menurut saya pribadi itu dia perempuan terutama berpendidikan menurut saya. Karena apa? Karena perempuan adalah madrasah utama untuk anaknya. Nah, itu menurut saya perempuan yang ideal. Tapi itu bukan toh harus menjadikan ideal menurut semua orang ya, karena setiap orang pasti punya perspektif masing-masing bagaimana perempuan itu ideal. Nah, yang ideal bisa juga ada yang punya perspektif perempuan itu mungkin idealnya itu dia berkarir, dia juga menjadi ibu rumah tangga, mungkin ada yang berperspektif seperti itu. Tapi menurut saya semua perempuan itu istimewa. Bagaimanapun dia menjalankan perannya setiap hari, masing-masing itu mempunyai keistimewaan. Jadi tidak melulu perempuan ideal itu yang perempuan berkarir ataupun dia mempunyai jabatan, nah seperti itu. Tapi ibu rumah tangga juga pun bisa juga disebut perempuan yang ideal, tergantung dari pandangan setiap orang masing-masing. Seperti itu menurut saya. Karena semua perempuan itu hebat, semua perempuan itu ideal. Menurut saya seperti itu. Luar biasa. Berarti yang paling penting menurut Mbak Devi itu
Yang paling penting itu perempuan harus berpendidikan ya, Mbak? Ya, kalau menurut saya pertama adalah faktor pendidikan. Nantinya bisa, karena perempuan itu mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu mendidik anak-anak. Walaupun toh itu bukan tugas hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga. Tapi sudah disebutkan dalam hadis bahwasanya al-ummu madrasatil ula. Jadi perempuan merupakan madrasah utama untuk anak-anaknya. Jadi perempuan itu menurut saya harus berpendidikan tinggi. Betul banget ya. Sekarang ya, apalagi di zaman sekarang udah maju banget ya, udah teknologi juga berkembang sangat pesat sekali. Jadi nggak ada alasan lagi buat perempuan untuk yang biasanya di pelosok-pelosok nih Mbak, di desa atau di daerah-daerah yang pelosok biasanya masih ada tanggapan seperti ini, kalau perempuan itu harus ya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujungnya juga di dapur. Ya, pasti di zaman sekarang pun Mbak, di Tuban pun masih banyak yang seperti itu Mbak. Itu gimana sih Mbak cara mengedukasi, gimana mereka mengetahui bahwa pendidikan untuk perempuan juga sangat penting? Baik. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman juga ya, karena saya juga berasal dari desa yang kebetulan pelosok juga ya. Jadi menurut saya itu kita sebagai orang yang sudah menuntut ilmu, sudah berpengalaman seperti itu, kita harusnya mampu terjun langsung ke masyarakat. Untuk apa? Untuk mengajak masyarakat agar turut mendukung putra-putrinya untuk berpendidikan tinggi. Karena apa? Di masyarakat itu masih ada seperti ini, pemikiran seperti ini. Pendidikan itu mahal. Jadi pendidikan itu hanya untuk orang kaya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin perlu pemahaman bahwasanya pendidikan itu sekarang terbuka untuk siapapun. Banyak beasiswa yang bisa diakses dari manapun itu. Nah, terutama di Tuban juga ini kan sudah banyak ya, ada beasiswa mungkin prestasi, beasiswa dari KIP itu ya. Kemudian bidik misi, kalau dulu di Uniro ini belum ada ya bidik misi zaman saya itu, sekarang sudah ada. Nah, seperti itu juga kan mungkin bisa disosialisasikan, terutama ini tugasnya para mahasiswa ini. Nah, jadi mungkin nanti ketika KKN gitu ya, nah tugasnya itu mensosialisasikan. Kampus ini mempunyai peran penting, bahwasanya mensosialisasikan ini loh, di Tuban ini ada kampus yang tidak kalah dengan kampus luar. Walaupun dari kampus swasta, insya Allah juga ilmunya juga akan bermanfaat. Saya juga lulusan dari Uniro seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari pribadinya masing-masing nanti bagaimana pengembangan skill selanjutnya. Jadi kampus itu nomor 2. Yang penting adalah kemauan kita belajar. Nah, tidak menjadikan tidak menjadikan batasan seperti itu, kita dari kampus swasta terus kemudian kita minder gitu, itu jangan sampai. Nah, kemudian lagi bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat. Nah, itu tadi ketika mungkin ada program KKN itu tadi, kita kan sudah nih ada di masyarakat, mungkin dijelaskan bahwasanya berpendidikan itu loh penting. Seperti ini mungkin anak-anak juga dimotivasi waktu itu, mungkin karena kan kita berhubungan langsung dengan masyarakat pada waktu itu. Nah, dijelaskan, kemudian mungkin kita juga bisa menjalin kerjasama dengan desa seperti itu untuk mendukung masyarakatnya untuk menuntut ilmu ataupun berpendidikan tinggi, seperti itu mungkin Mbak Adil. Betul banget nih Mbak Devi, seperti yang Mbak Devi tadi bilang, bahwasanya banyak banget masih banyak pemikiran bahwa pendidikan itu hanya untuk orang kaya, pendidikan itu mahal. Soalnya dulu saya juga berpikiran seperti itu ya, orang tua saya tidak ingin saya sekolah tinggi-tinggi karena tidak mampu untuk membiayai. Padahal sekarang ya, zaman sekarang ini banyak banget beasiswa, ada beasiswa KIP, ada beasiswa Pertamina, dan masih banyak beasiswa lagi. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah, nggak usah insecure, nggak usah kecil hati kalau nggak ada biaya di sini. Banyak banget fasilitas atau banyak banget alternatif yang bisa dilakukan biar mendapatkan tunjangan untuk biaya kuliah. Jadi teman-teman tetap semangat ya kuliahnya. Nah,
ada statement seperti ini nih Mbak, menjadi perempuan itu sulit. Nah menurut Mbak Devi itu gimana? Ya, bisa dikatakan seperti itu, sulit ya. Karena apa? Karena mungkin tugas-tugas domestik itu dibebankan pada perempuan saat ini, masih seperti itu. Padahal itu kan bukan tugas pokok kita sebagai perempuan, itu juga bisa menjadi tugas bersama dengan laki-laki. Namun dalam budaya masyarakat kita itu masih perempuan itu dibebani dengan beban domestik seperti masak, kemudian seperti mencuci, nyapu, ngepel dan lain sebagainya, itu masih dibebankan pada perempuan. Padahal itu bisa dikerjakan bersama-sama dengan laki-laki. Mungkin ada yang berpikir sulit itu seperti itu, tapi jadi perempuan juga bisa mudah. Contoh kecil saya ini ibu rumah tangga dengan 1 anak, punya suami juga bekerja. Tapi semua bisa teratasi dengan mudah. Karena apa? Karena kita mampu untuk berkomunikasi terutama dengan suami kita. Jadi kita berbagi peran. Misalkan anak kita mau pulang dari sekolah, ini siapa nih yang jemput? Ini siapa nih yang bagiannya nganter? Nah, terus yang saya bilang tadi, saya masak setiap hari. Memang itu hobi saya. Jadi saya tidak merasa itu beban buat saya. Jadi saya suka memasak, kemudian daripada saya beli kan belum terjamin kebersihannya, belum terjamin gizinya, bagaimana cara pengolahannya. Karena sehat dari rumah itu kan sehat itu berawal dari rumah, dari dapur kita. Nah, itu juga akan berdampak pada keberlangsungan keluarga kita itu tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan perempuan itu sulit, jadi perempuan itu sulit ya, itu memang mungkin karena banyaknya beban-beban yang diberikan itu tadi, tidak adanya dukungan dari lingkungan yang mana tidak mendukung peran-peran perempuan itu di ranah-ranah yang strategis seperti itu. Tapi menurut saya jika bisa dikomunikasikan, semua tidak akan sulit, semua akan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi harus ada komunikasi. Mungkin itu kalau di skup keluarga ya. Tapi di skup mungkin di lingkungan masyarakat atau di bidang kerja, kita juga perlu komunikasi. Agar apa? Agar mungkin pekerjaan kita atau tugas kita di lingkungan sosial itu bisa berjalan dengan mudah dengan adanya komunikasi bersama. Saya yakin laki-laki dan perempuan jika saling support itu akan menjadi lebih mudah, tidak ada kata sulit seperti itu. Berarti bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga harus paham benar bagaimana tugas dan kewajiban perempuan ya Mbak ya, biar bisa terjalin kerjasama yang baik. Iya, betul. Biar salah satunya tidak merasa terbebani. Dan juga komunikasi itu sangat penting ya Mbak. Komunikasi sangat penting. Apalagi kita mahasiswa ilmu komunikasi nih ya. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, nah itu jadi PR kita. Mbak Devi sendiri selain bekerja juga ya Mbak, sibuk bekerja juga sibuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, seumpama disuruh memilih menjadi perempuan karir atau menjadi ibu rumah tangga, Mbak? Ini harus milih salah satu. Terserah. Bisa dijawab. Kalau boleh memilih nih Mbak, Kalau boleh memilih, saya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Karena setiap hari saya bisa menghabiskan waktu untuk anak-anak saya. Seperti itu. Tapi karena saya ini seorang aktivis, jadi saya nggak bisa diam terus. Karena anak-anak nantinya juga dia akan besar. Jadi saya bekerja ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk peningkatan kapasitas saya, keilmuan misalkan seperti itu. Karena apa? Karena dengan bekerja itu bukan melulu soal uang, tapi tentang pengetahuan kita. Nantinya juga anak-anak juga pasti tahu, memahami bahwa ibunya ini, ternyata ibu saya bekerja ini manfaatnya seperti ini. Nah, karena dengan bekerja kemarin alhamdulillah saya termotivasi untuk lanjut kuliah, lulus S2 di tahun 2022 kemarin. Nah, itu yang saya harapkan menjadi contoh untuk anak saya, untuk
orang-orang terdekat saya, lingkungan saya dan masyarakat sekitar seperti itu. Mungkin yang dulunya saya di desa itu orang tua saya sendiri itu memang seperti itu Mbak Adil. Di orang tua saya itu takut untuk menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya itu takut. Takut apa? Takut nggak punya biaya. Padahal kita bisa mengakses beasiswa itu tadi ya. Nah, kemudian saya meyakinkan kepada orang tua saya bahwasanya ini loh anakmu Pak, Bu. Mungkin dulu ibu saya sekolahnya nyuwun sewu hanya sampai sekolah dasar ya, bapak saya juga. Tapi saya mempunyai semangat untuk memberikan contoh pada adik saya, pada anak saya, kepada masyarakat di sekitar Tuban ini atau di seluruh Indonesia bahwasanya perempuan itu bisa meraih pendidikan yang tinggi seperti itu. Spesial Hari Kartini Mbak. Nah, menurut Mbak Devi, Kartini itu seperti apa Mbak? Menurut saya mungkin banyak orang juga yang sudah tahu ya Mbak Adil, bahwasanya Raden Ajeng Kartini itu mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam bidang pendidikan, dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam dunia pendidikan. Beliaunya mempunyai mempunyai misi yang luar biasa sekali dulu ya, untuk memperjuangkan perempuan bisa tidak hanya tadi tiga tempat itu tadi, di sumur, dapur dan kasur ya. Jadi perempuan itu tidak hanya tugasnya di situ saja, tapi perempuan itu wajib untuk atau berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi sama dengan laki-laki seperti itu. Jadi perjuangan Kartini pada waktu itu mungkin sangat berat sekali, karena dia sampai menulis pada teman-temannya di Belanda, itu bahwa menuliskan kalau beliaunya itu ingin perempuan itu bisa sekolah, bisa meraih pendidikan tinggi seperti itu. Jadi sosok Kartini itu menurut saya sosok yang luar biasa sekali. Pahlawan, memang pahlawan perempuan. Karena pahlawan itu bukan hanya orang yang mengangkat pedang di medan perang, tapi juga dengan jalan yang lain, memperjuangkan jalan yang lain seperti Kartini ini memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pendidikan itu tadi. Nah, sosok Kartini ini kan memperjuangkan emansipasi wanita ya Mbak, memperjuangkan hak-hak perempuan yang dulu dianggap rendah dan tiga tempat tadi di tiga tempat tadi. Nah sekarang di zaman sekarang ini apakah cita-cita Raden Ajeng Kartini ini menurut Mbak Devi sudah tercapai atau masih belum nih? Kalau menurut saya sudah tercapai ya, perjuangan RA Kartini itu sudah tercapai karena sudah banyak perempuan yang berperan di ranah publik. Sudah pernah ada presiden perempuan, sekarang juga di legislatif walaupun belum banyak, itu sudah ada dari dari perempuan juga. Kemudian misalkan di instansi di perusahaan juga sudah banyak yang dipimpin oleh perempuan. Jadi mungkin Kartini ini sudah berhasil memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga perempuan itu sampai detik ini itu sudah mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi dan mampu untuk berperan di bidang masing-masing sesuai dengan keinginan ataupun passionnya seperti itu. Jadi kita tinggal bagaimana nih caranya untuk untuk mempertahankan dari perjuangan Kartini itu tadi, karena perjuangan Kartini itu sungguh luar biasa sekali sampai bisa perempuan-perempuan di Indonesia ini bisa meraih pendidikan, bisa bersekolah. Nah itu seperti itu mungkin Mbak Dil. Nah betul banget nih Mbak Devi, apalagi Mbak Devi juga aktivis ya nih dulunya, banyak ikut organisasi. Ya, sampai sekarang pun masih aktivis. Luar biasa nih. Buat teman-teman perempuan juga ikut organisasi itu juga bisa menambah kita biar bisa lebih aktif, biar bisa lebih dikenal dan juga bisa lebih mandiri. Nih ngomong-ngomong organisasi nih Mbak Devi salah satu perwakilan dari KPI atau Koalisi Perempuan Indonesia. Bisa diceritakan sedikit nih Mbak, KPI itu bagaimana dan tugasnya itu
apa saja biar teman-teman juga bisa tahu, karena pasti teman-teman banyak yang belum tahu soal KPI ini, Mbak. Oh iya, baik. Jadi dulu pengalaman saya juga belum tahu ya. Pada awal mula saya mengikuti KPI. Dulu juga dari senior di organisasi menyuruh saya untuk berangkat ke Jombang. Dev, ayo berangkat ke Jombang. Ini acara apa? Saya nggak tahu. Tertibanya di Jombang itu, saya pikir organisasi KPI itu isinya adalah perempuan-perempuan muda atau anak-anak muda seperti saya waktu itu ya, di 2012, berarti saya masih usia 20 tahunan. Nah, jadi saya itu berangkat ke Jombang, kemudian di sana itu saya kaget karena isinya itu banyak yang sepuh-sepuh, yang ibu-ibu. Dan di sana itu ternyata luar biasa aktif di Jombang itu, karena KPI itu kan strukturnya sampai di tingkat pusat. Jadi organisasi masyarakat perempuan yang mana itu terstruktur. Jadi dia independen, non partisan, yang mana ini tidak berpartai. Kemudian yang isinya juga mulai dari pemuda, pelajar, mahasiswa, kemudian sampai ada di manula juga ada. Jadi dia tidak berbatasan umurnya. Itu yang membuat istimewa menurut saya. Dan KPI ini kalau di tingkat pusat adalah namanya Koalisi Perempuan Indonesia, Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. Kemudian dari pusat itu ada di wilayah, ada di provinsi ya. Misalkan di Jawa Timur ini di Surabaya seperti itu, namanya adalah Sekretariat Wilayah. Kalau di Tuban adalah cabang seperti itu. Kemudian di desa itu ada namanya adalah Balai Perempuan. Seperti itu. Jadi kita juga memiliki balai perempuan yang isinya adalah ibu-ibu kebanyakan. Nah, di situ biasanya kita belajar tentang gender, belajar tentang mungkin kesehatan reproduksi perempuan, itu juga banyak sekali, pokoknya seputar tentang perempuan dan anak seperti itu. Kalau tugasnya KPI sendiri, KPI ini adalah organisasi untuk kaderisasi. Jadi mengkader, ada kader-kader yang ada di KPI. Nah, yang mana mempunyai peran-peran masing-masing. Ada yang kelompok kepentingan ibu rumah tangga, ada yang kelompok kepentingan pemuda, pelajar, mahasiswa. Itu kebetulan saya yang menjadi koordinatornya di cabang Tuban ini. Jadi tugasnya yaitu untuk mengkader pemuda, pelajar, dan mahasiswa agar mempunyai potensi, mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya masing-masing seperti itu. Kemudian ada yang kelompok kepentingan petani, nelayan, berumah tangga, itu juga ada. Jadi di KPI itu sangat kompleks adanya. Luar biasa sekali ya Mbak ya, berarti tujuannya untuk memberdayakan perempuan. Iya betul, untuk memberdayakan perempuan. Nah, kalau teman-teman nih Mbak, kalau Mbak Devi tadi koordinator untuk pemuda, pelajar, mahasiswa. Nah, berarti untuk mahasiswa seperti saya juga bisa, Mbak? Bisa sekali. Dulu Mbak Devi masuk di KPI juga kan masih jadi mahasiswa di tahun 2012 itu Mbak Devi masih jadi mahasiswa. Boleh banget kalau mau bergabung, monggo silahkan dengan terbuka, nanti bisa menghubungi saya ataupun menghubungi teman-teman yang lain yang ada di Koalisi Perempuan, itu bisa. Kan Mbak Devi aktif di KPI ya Mbak ya, pastinya juga update mengenai isu-isu yang berkembang yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, sekarang isu apa sih Mbak yang sedang berkembang di Kabupaten Tuban sendiri itu, isu-isu soal perempuan itu apa saja? Kalau sampai saat ini yaitu tadi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian yang sekarang marak juga adanya kasus dispensasi nikah untuk anak itu ya. Mungkin itu sangat tinggi, dispensasi nikah usia anak itu sangat tinggi di Kabupaten Tuban ini. Berarti tingkat pernikahan dini itu masih tinggi sekali Mbak ya di Kabupaten Tuban ini? Iya, kebetulan menurut catatan di Pengadilan Agama itu yang kami dapatkan adalah 515 kasus dispensasi nikah untuk anak, dispensasi kawin ya namanya, diska. Kemudian sampai bulan Maret kemarin itu ada 162 kasus sampai sekarang, sampai di bulan Maret, maaf. Nah, bagaimana sih Mbak KPI menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut?
yaitu tadi KPI selalu melakukan upaya pendampingan yang ada di Balai Perempuan khususnya. Jadi memberikan pemahaman kepada ibu-ibu, kepada anggota KPI untuk tidak menikahkan anaknya di usia anak, karena efeknya itu nantinya tidak hanya karena secara psikologi juga kita belum siap, anak-anak belum siap untuk menjalankan pernikahan seperti itu. Kemudian dari sisi kesehatan juga, sistem reproduksi perempuan itu juga belum matang seperti itu, nanti bisa mengakibatkan ini juga bisa kanker serviks, kemudian kanker rahim seperti itu ya, bisa mengakibatkan beberapa penyakit-penyakit yang mungkin itu masih tabu bagi kita yang ada di desa, mungkin ya itu belum menjadi familiar. Kemudian angka kematian ibu dan bayi juga akan tinggi seperti itu, karena belum siapnya seorang perempuan ini di usia sebelum, kalau usia anak klasifikasi menurut undang-undang kan usia anak kan di bawah 19 tahun itu Mbak Adil ya. Jadi usia 18 ke bawah itu jika sudah menikah itu masih rawan seperti itu di sistem reproduksinya itu sendiri, mengakibatkan itu tadi kanker dan lain sebagainya itu. Selain bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang masih tabu ya Mbak ya, untuk usia di bawah 19 tahun mungkin juga belum siap secara mental dalam pernikahan. Kalau tingkat pernikahan dininya sangat tinggi juga bisa mengakibatkan tingkat perceraian yang tinggi juga. Iya, betul sekali. Tingkat perceraiannya pun akan tinggi, dan makanya Tuban mungkin ya menjadi kabupaten yang miskin seperti itu ya, ke urutan kelima atau keberapa itu ya sekarang ya, karena itu tadi mungkin banyaknya hal-hal seperti itu yang mengakibatkan tingkat kemiskinan itu menjadi tinggi seperti itu. Karena apa? Karena belum siap juga seorang anak itu harus bekerja, mungkin sebagai seorang laki-laki jika itu sama-sama anak ya, pernikahan anak dan anak. Nah, secara psikologi belum siap, kemudian secara finansial juga belum, dia belum punya pekerjaan tetap, belum punya mungkin pekerjaan yang layak seperti itu untuk menjadi seorang bapak atau menjadi seorang kepala rumah tangga, itu juga kan bisa berakibat perceraian. Karena selain itu juga kondisi ekonomi itu juga bisa menyebabkan perceraian seperti itu. Jadi anak-anak itu belum siap untuk bekerja keras mungkin seperti itu ya, karena dia masih ingin di tahapannya dia mencari jati diri dulu dan langsung dinikahkan, itu akan menjadi akan seperti itu terus, akhirnya siklusnya itu tidak akan terputus. Nanti anaknya lahir dia juga akan seperti itu, dan itu rentan akan kekerasan terhadap si perempuannya itu tadi. Nah, akhirnya bercerai, dan itu tadi banyak sekali angka kekerasan yang terjadi. Jadi dalam satu permasalahan bisa menimbulkan banyak masalah, mulai dari perceraian, kekerasan pada rumah tangga juga ya Pak ya. Jadi ini juga jadi PR kita bersama ya Pak ya, untuk mengurangi pernikahan dini nih ya. Jadi kita harus mengedukasi bukan hanya teman-teman yang masih sekolah, tapi juga para orang tua, masyarakat juga, biar mereka juga paham bahwa pernikahan dini itu membawa dampak yang buruk dan juga berbahaya. Nah, mungkin selain keinginan Mbak ya, juga bisa dari faktor dari tuntutan orang tua. Lagi ada stereotip bahwa perempuan itu harus menikah sebelum usia tertentu. Itu mungkin menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua ya, para orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini. Seperti itu Mbak, karena banyak faktor yang menuntut untuk menikah di usia tersebut. Oh iya, itu juga kalau menurut hak-hak kita sebagai warga negara ya, mungkin sebagai seorang anak juga kita berhak kok untuk menolak. Kita bisa menolak, mungkin menolak perjodohan seperti itu bahkan menurut Hurai Shihab, yang buku-buku yang saya baca itu, kita menolak perjodohan itu tidak
dosa. Menolak perjodohan dari orang tua itu tidak apa-apa, apalagi ketika usia kita itu masih usia sekolah atau usia anak. Nah, kita harus mungkin memahamkan orang tua kita berhak menolak. Yang berbahaya pernikahan anak itu yang disebabkan oleh anak itu sendiri, karena dispensasi kawin itu yang dikeluarkan oleh pengadilan agama rata-rata adalah kasusnya itu si perempuannya itu sudah mengandung, seperti itu. Jadi orang tua juga ngotot harus anaknya itu dinikahi karena nantinya takut cucunya ini nggak punya bapak, seperti itu. Padahal di situ juga ketika anak itu menikah, belum tentu dia akan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri, seperti itu. Bisa saja mengalami tadi kasus kekerasan, mengalami stres dan lain sebagainya. Itu mungkin akan lebih psikologinya itu akan lebih tertekan dan lain sebagainya. Itu jadi akan berdampak pada kedepannya, tidak hanya bagi si anaknya tapi kepada anak yang akan dilahirkan itu. Jadi anak mempunyai anak, nah itu kan mungkin dia secara psikologi juga belum siap menjadi seorang ibu. Nah, kalau pacaran itu mungkin yang terlihat adalah baik-baiknya. Nah, itu yang harus dihati-hati. Apalagi Mbak Dil juga harus berhati-hati. Apalagi zaman sekarang nih, Mbak, luar biasa. Nah, itu tadi harus berhati-hati Mbak Dil. Memilih pacar harus berhati-hati. Kalau bisa jangan pacaran lah, seperti itu. Kalau bisa nanti ketemu yang laki-laki yang cocok kemudian menikah. Tapi ingat, diselesaikan dulu kuliahnya, seperti itu Mbak Dil. Itu sangat penting. Ya, jadi sebenarnya pernikahan dini itu bisa dicegah ya Mbak ya? Bisa. Dicegah dengan pastinya dengan edukasi dan juga pendidikan itu penting banget ya Mbak ya. Nah, kembali lagi nih Mbak ke perempuan yang tadi ada statement kalau menjadi perempuan itu susah. Kalau dihadapkan dengan masalah-masalah seperti ini Mbak, tadi pernikahan dini, perceraian, dan juga isu yang sedang marak banget nih Mbak, ada pelecehan seksual. Kalau perempuan mendapatkan kasus seperti itu, pelecehan seksual, bisa itu yang banyak banget yang disalahkan pasti pertama pakaian. Padahal perempuan yang sudah memakai pakaian tertutup pun juga bisa mengalami pelecehan seksual. Itu gimana Mbak? Menurut Mbak Devi tadi, kalau perjuangan RA Kartini untuk menyuarakan atau untuk memperjuangkan perempuan, mulai dari hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapat pekerjaan yang setara dengan laki-laki, apakah sudah bisa disebut berhasil Mbak? Kalau melihat banyak banget masalah-masalah yang terjadi nih. Kalau disuruh milih berhasil apa tidak berhasil, saya pilih berhasil. Tapi kenapa masih banyak kasus yang terjadi? Itu kan tinggal yang menjalankannya. Tinggal kita yang menjalankan, meneruskan perjuangan RA Kartini. Karena Kartini sudah berhasil untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki itu tadi pada zamannya. Kemudian di zaman kita yang mempunyai PR nih, bagaimana cara kita untuk melanjutkan perjuangannya Kartini di era kita, di era yang serba digital ini tadi, sehingga misalkan seperti handphone, alat kecil itu tadi itu bisa bermanfaat. Tidak hanya kita gunakan sebagai alat komunikasi, tapi kita juga bisa mencari ilmu lewat handphone. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalam handphone kalau dimanfaatkan secara baik gitu, seperti itu Mbak Adil. Jadi menurut saya peran ataupun perjuangan RA Kartini itu sudah berhasil karena sudah mampu menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Itu tadi hak-haknya perempuan mengenyam pendidikan tinggi itu sekarang sudah terbuka luas. Namun kenapa masih banyak? Nah, karena itu PR kita sendiri, PR kita sebagai perempuan. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan, meneruskan perjuangannya RA Kartini. Jadi RA Kartini tidak bisa disalahkan kalau sekarang banyak kasus-kasus yang bermunculan seperti itu tadi. Mungkin itu Mbak Adil. Berarti ini jadi PR kita bersama ya, apalagi kita yang mahasiswa nih ya, untuk meneruskan perjuangan dari RA Kartini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
Aku penasaran nih Mbak, mau tanya sama Mbak Devi. Ada statement beauty privilege. Mbak Devi percaya nggak dengan statement itu? Kalau saya tentang beauty privilege itu nggak percaya sih, karena saya sendiri terlahir tidak punya privilege seperti itu ya. Keluarga saya adalah orang biasa, dan banyak juga kok tokoh-tokoh yang akhirnya berhasil tanpa dia punya privilege yang yang bagus seperti itu, misalkan seperti itu. Mungkin dari contoh kecil, contoh besarnya kita tahu sendiri orang nomor 1 di Indonesia itu dulunya kan bukan siapa-siapa gitu loh, bukan mungkin dari keluarga yang kaya raya seperti itu, dia tidak punya keistimewaan, namun nyatanya dengan segala daya dan upayanya menjalani proses dalam kehidupan dengan benar, nah akhirnya beliau mampu menjadi seorang pemimpin. Nah kalau misalkan itu mungkin menjadi faktor, tapi tidak semuanya nanti akan berkembang luas, berkembang baik, itu tinggal kitanya bagaimana menyikapi. Jadi saya tidak percaya dengan faktor tersebut, karena banyak juga orang-orang yang berhasil tanpa adanya beauty privilege itu tadi. Berarti tergantung ya Mbak ya, usaha kita masing-masing. Ya walaupun sedikit banyak pasti ada yang menggunakan privilege atau mendapat keuntungan privilege tersebut, tapi kita yang nggak punya privilege jadi nggak usah menyerah. Banyak banget tokoh-tokoh yang di luar sana yang tanpa mempunyai privilege pun mereka bisa berhasil. Nah sebelum berakhir nih Mbak, apa nih pesan Mbak Devi untuk perempuan-perempuan di zaman sekarang, paling untuk anak-anak muda ini, apa nih pesan Mbak Devi? Baik, pesan saya itu sebagai anak muda, sebagai perempuan muda, tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga, bahwasanya kita harus terus banyak belajar, kemudian banyak membaca seperti itu, karena sekarang teknologi juga semakin canggih. Kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi itu tadi agar kita mempunyai pengetahuan yang sangat luas, karena di Indonesia ini, terutama di Tuban ini, tingkat untuk membaca, kesenangan membaca itu sangat rendah. Nah itu akan berpengaruh pada pola pikir ataupun kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus terus belajar, mengasah diri. Belajar itu tidak terbatas di bangku kuliah saja. Kita bisa belajar di organisasi, kita bisa belajar di luar kampus. Dari mengikuti organisasi itu sangat penting sekali. Jadi berorganisasilah teman-teman muda, tidak hanya perempuan saja tapi laki-laki juga penting. Agar kita mempunyai wawasan yang sangat luas di era yang digital seperti ini. Karena kalau kita tidak memanfaatkan hal-hal itu, kita akan ketinggalan dengan pemuda-pemuda yang ada di luar Indonesia seperti itu. Jadi terus kemudian jangan lupa kita harus tetap berpegang teguh pada agama kita masing-masing, karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan-kebaikan. Agar wawasan yang kita punyai, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu tidak muspro atau tidak sia-sia gitu ya, tidak sia-sia untuk bisa tersalurkan seperti itu, dan diimbangi dengan iman tadi. Nah itu tadi, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Saya percaya hal itu. Nah mungkin seperti itu. Berarti banyak-banyak belajar ya untuk teman-teman, seperti yang diingatkan sama Mbak Devi berulang kali, belajar dan berpendidikan, karena dengan berpendidikan kita juga bisa meneruskan perjuangan dari RA Kartini. Terima kasih Mbak Devi sudah menemani aku untuk ngobrol-ngobrol tentang perempuan ini Mbak di tengah kesibukannya. Semoga sehat selalu dan amin aktivitasnya. Amin. Halo Sobat Ilkom, cukup sekian ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.